banget ya keadaan hukum dan sistem politik di Indonesia. Nah, oke semuanya, di sini sudah ada Sulistiawati yang akan menjelaskan artikel dari Runtuhnya Negara Hukum dan bagaimana sih negara hukum di Indonesia dibentuk oleh politik oligarki yang terintegrasi. Nama saya Sulistiawati dengan NIM 2286250123. Jadi, pada artikel ini kita akan membahas soal kondisi negara hukum di Indonesia setelah runtuhnya rezim Soeharto pada masa reformasi. Indonesia diharapkan menjadi negara yang lebih demokratis dengan hukum sebagai dasar utamanya dalam menjalankan kekuasaan. Namun, dalam kenyataannya justru terjadi kemunduran, terutama dalam kebebasan sipil dan kualitas demokrasi. Nah, di dalam artikel ini kita akan membahas mengapa kebebasan sipil semakin melemah dan mengapa kekuasaan oligarki yang semakin kuat, dan bagaimana sih negara hukum di Indonesia diatur dari sistem politik yang dipimpin oleh oligarki. Apakah masih berjalan dengan baik? Selanjutnya, artikel ini menunjukkan beberapa fenomena nyata yang terjadi di Indonesia, seperti kriminalisme terhadap aktivis, konflik antar masyarakat dan juga kebijakan pemerintah, serta proses pembentukan undang-undang yang kurang transparan dan minim partisipasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa praktik di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip negara hukum. Kalau kita lihat dari konsepnya, negara hukum itu kan seharusnya menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, bukan? Di mana semua orang itu diperlakukan sama di hadapan hukum. Tapi dalam kenyataannya, hukum di Indonesia belum sepenuhnya netral dan masih dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan. Nah, dalam artikel ini juga dibahas soal otoritarisme baru, di mana pada masa Soeharto ini lebih terbuka dibanding sekarang yang sifatnya lebih halus. Nah, kalau bisa kita lihat, otoritarisme ini hadir melalui kebijakan dari sistem politik itu sendiri, sehingga terlihat legal tetapi tetap membatasi kebebasan masyarakat. Nah, hal ini tidak terlepas dari peran oligarki. Apa itu oligarki? Yaitu adalah kelompok elit yang memiliki kekuasaan besar dalam bidang politik dan juga ekonomi. Kelompok yang memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan kebijakan negara, sehingga kebijakan yang dihasilkan seringkali lebih menguntungkan mereka dibanding masyarakat luas. Selain itu, terjadi juga kartelisasi politik, di mana partai politik tidak lagi bersaing secara sehat, tetapi justru bekerja sama untuk mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, partai politik tidak lagi berfungsi secara optimal sebagai representasi rakyat, dan sistem demokrasi di Indonesia menjadi kurang berjalan dengan baik. Walaupun pelaksanaan pemilihannya tetap berjalan, nah pemilu cenderung hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan. Artinya demokrasi masih ada secara bentuk, tetapi tidak berjalan secara substansial. Nah, dampaknya yaitu adalah kebebasan sipil dan masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Kebebasan pers mengalami tekanan dan juga kebebasan akademik tidak ada. Nah, dari seluruh pembahasan tersebut, hasil dari artikel ini menjelaskan bahwa masalah utama terletak pada dominasi oligarki dan sistem politik yang terkarakterisasi. Nah, bahkan dalam konteks pemerintah Joko Widodo, kondisi ini tuh dinilai semakin menguat meskipun tetap dibungkus dalam sistem demokrasi. Nah, jadi seperti itu, serta dapat kita simpulkan bahwa negara hukum di Indonesia saat ini mengalami kemunduran. Demokrasi memang masih tetap berjalan, tetapi lebih bersifat formal, sementara secara substansinya belum sepenuhnya memenuhi prinsip negara hukum yang sebenarnya.